Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita meneruskan tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini kita akan membahas tentang sifat Rasulullah SAW dalam kitab Injil. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu bahwa salah satu yang dikabarkan Isa bin Maryam dalam Injil untuk orang-orang Kristen tentang sifat Rasulullah SAW yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang ditegaskan Yohanes Al-Hawari kepada orang-orang Kristen ia ketika menulis Injil untuk mereka dari zaman Isa bin Maryam alaihissalam ya. Di dalamnya dijelaskan bahwa tentang kedatangan Rasulullah SAW kepada mereka, Yohanes Al-Hawari mengabarkan bahwa Isa bin Maryam bersabda, barang siapa yang membuatku marah sama saja membuat marah Tuhan. Andai aku tidak melakukan di depan mereka tindakan-tindakan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum aku, pastilah mereka tidak memiliki dosa. Namun sejak kini mereka sombong dan mengaku mengagungkan aku Tuhan. Namun kalimat yang tertera dalam namus sebutan bagi Jibril oleh orang Kristen Arab. Jadi malaikat Jibril ini disebut namus oleh orang Kristen Arab. Nah, itu telah terrealisasi. Mereka telah membuatku marah tanpa mendapat apa-apa. Andai saja Al-Muhammana telah datang kepadaku, dia yang diutus kepada kalian dari sisi Tuhan dan Ruh Kudus, dan dia yang berasal dari Tuhan telah keluar. Ia menjadi saksi atas aku juga atas kalian, karena sejak dulu kalian senantiasa bersamaku dalam hal ini, maka aku kabarkan kepada kalian agar kalian tidak berkeluh kesah. Dalam bahasa Ibrani, Al-Munhammana berarti Muhammad, dan Muhammad dalam bahasa Romawi ialah Paraclet. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, serta turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap mengiringi peristiwa kehidupannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan membawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Kemudian beliau diutus Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh nabi supaya mereka beriman kepadanya, membenarkannya dan menolongnya menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka supaya mereka mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang beriman dan membenarkan mereka sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 21, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu.
Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari semua nabi supaya mereka membenarkan Rasulullah SAW menyertainya dan menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau, dan menyampaikan perjanjian kepada orang-orang yang beriman kepada mereka dan membenarkan mereka di antara pengikut dua kitab suci ini, yaitu Taurat dan Injil. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri telah menyebutkan dari Urwah bin Zubair bin Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Aisyah berkata kepada Urwah, sesungguhnya wahyu yang pertama kali yang diterima Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memuliakannya dan memberi rahmat kepada hamba-hambanya, dengannya ia mimpi, ialah mimpi yang benar. Dan tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya, kecuali pasti beliau melihatnya laksana rekan sinar pagi. Aisyah berkata, mulai saat itu Allah menjadi Rasulullah SAW suka menyendiri dan tidak ada pekerjaan yang lebih diskusikannya lebih dari menyendiri khalwat. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Malik bin Ubaidillah bin Abu Suf bin Al-Ala bin Jariyah Ats-Tsaqafi berkata kepadaku, dan ia mendengar dari beberapa orang-orang yang berilmu, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memuliakannya dan menganugerahi kenabian padanya, dan beliau ingin keluar untuk buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh dari rumah penduduk, kemudian hingga berhenti di Syi'ab Mekah dan lembah-lembahnya, dan tidaklah sekali-kali Rasulullah SAW melewati sebongkah batu dan sebatang pohon, kecuali keduanya pasti berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menoleh ke sekitarnya, kanan kiri dan belakang, namun tidak melihat apapun kecuali pohon dan batu. Kondisi keadaan ini terus-menerus terjadi, bermimpi dan mendengar salam, hingga Jibril datang kepada beliau dengan membawa kemuliaan dari Allah ketika beliau berada di Gua Hira pada bulan Ramadan yang mulia. Ibnu Ishaq berkata, Wahab bin Kaisan, mantan budak keluarga Jubair, berkata kepadaku bahwa aku mendengar Abdullah bin Jubair berkata kepada Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laits, hai Ubaid, turunkanlah kepada kami bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat pertama kali menerima wahyu ketika malaikat Jibril datang padanya. Wahab bin Kaisan berkata, kemudian Ubaid berkata ketika itu aku hadir berbicara dengan Abdullah bin Zubair dan orang-orang yang ada di sekitar Abdullah bin Zubair. Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira selama sebulan setiap tahunnya. Seperti itulah bentuk tahanus yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Arti tahanus adalah membersihkan diri tabarur. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abu Thalib berkata, demi Thawr dan yang menggantikan Tabir pada di tempatnya, serta demi orang yang naik ke gunung Hira dan menuruninya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abu Ubaidah berkata bahwa orang-orang Arab berkata tahanus, dan tahanus maksudnya ialah al-Hanafiyah. Mereka mengganti huruf A pada kata tahannuf dengan huruf Tha, maka jadilah tahannus. Inilah sama seperti saat mereka mengatakan jadaf dan jadath, di mana arti keduanya adalah sama, yaitu kuburan. Ru'bah bin al-Hajjaj berkata dalam syairnya, seandainya batu-batuku bersama ajdaf, maksudnya ajdaf. Bait syair di atas dapat dijumpai pada kumpulan syair Ru'bah bin al-Hajjaj. Sedang bait Abu Thalib dan atas ada pada kumpulan syairnya yang insya Allah akan saya paparkan pada tempatnya.
Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah bertutur kepadaku bahwa orang-orang Arab berkata fuma sebagai ganti kata thumma. Mereka mengganti huruf fa dengan huruf ta. Ibnu Ishaq berkata, Wahab bin Kaisar bercerita kepadaku bahwa Ubaid berkata, pada bulan itu Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hiro, sebagaimana biasa dilakukan setiap tahunnya. Beliau senantiasa menyuguhkan makanan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Seusai melakukan hal itu, beliau pergi ke Ka'bah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau lebih. Baru kemudian beliau pulang ke rumah. Nah, begitulah terus terjadi hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus sebagai seorang nabi pada bulan Ramadan. Saat itu beliau berangkat ke Gua Hiro dengan disertai istrinya. Malam itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan menganugerahi kerasulan dan merahmati hamba-hambanya dengan rahmat itu. Malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa secarik kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril menghadapku dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang aku mesti baca? Malaikat Jibril menghadapku dengan kain sutra itu hingga aku seolah-olah merasa sudah mati. Kemudian ia melepasku kembali dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang aku mesti baca? Jibril kembali menegap. Jibril kembali mendekap kembali diri dengan sangat kencang dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang aku mesti baca? Aku katakan, itu harapan yang melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Nah, di sana surat Iqra ya. Surat Iqra ayat 1 sampai 5. Bacalah menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian aku pun apa yang ia baca. Kemudian setelah selesai Jibril pergi meninggalkan aku, dan aku bangun dari tidurku dan ku rasakan jeda sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Lalu aku keluar dari Gua Hiro. Ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba aku dengar sebuah suara dari langit, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Aku dongkakkan kepalaku ke langit. Saat itu kulihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, wahai Muhammad SAW, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Aku berdiri melihatnya di tempat bagaikan patung. Aku arahkan pandanganku di ufuk langit yang lain. Tidaklah aku mengarahkan pandanganku ke arah manapun kecuali aku lihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpana bagaikan patung hingga akhirnya istriku Khadijah mengirim pelan-pelannya untuk mencariku. Mereka tiba di Mekah atas dan kembali pada Khadijah, sementara aku tetap berada di tempatku semula. Lalu dia pun menghilang dariku. Kemudian aku pulang menemui istriku Khadijah. Aku berbaring di pahanya, bersandar merapat kepadanya. Khadijah berkata, wahai suamiku,
Semalam kau kemana saja? Aku telah mengirim orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas, kemudian pulang dengan tangan hampa. Maka aku ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang aku alami. Khadijah berkata, suamiku bergembiralah dan kokohlah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, kuharap engkau diangkat menjadi nabi untuk umat ini. Khadijah bangkit lalu membereskan pakaiannya, kemudian pergi ke kediaman Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Saudara sepupunya, Waraqah adalah seorang penganut agama Kristen yang mengkaji kitab-kitab agama ini dan banyak belajar dari orang-orang Yahudi. Dan ketika Khadijah memerintahkan kepada Waraqah persis seperti yang diturunkan Rasulullah SAW, bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Waraqah bin Nawfal berkata, Kudus, Kudus Maha Tuhan Allah. Demi zat yang jiwa Waraqah bin Nawfal di tangannya, jika semua engkau tuturkan benar, wahai Khadijah, sungguh dia telah didatangi Jibril, itu Namus, yang dulu pernah datang kepada Musa. Jadi malaikat Jibril juga pernah datang kepada Nabi Musa SAW. Dia adalah nabi untuk umat ini. Katakanlah pada hendak ia bersabar. Lalu Khadijah pulang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal kepada Rasulullah SAW. Usai melakukan khalwat di Gua Hira, Rasulullah SAW beraktivitas seperti biasa. Beliau pergi ke Ka'bah lalu tawaf. Saat sedang tawaf itulah beliau bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal berkata, wahai sepupuku, tuturkanlah kepadaku apa yang engkau lihat dan dengar. Rasulullah SAW menuturkan apa yang beliau lihat dan dengar kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguh engkau adalah nabi untuk umat saat ini ya, umat ini pada waktu itu. Sungguh Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa alaihissalam kini telah datang kembali padamu. Engkau pastikan akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada hari itu, pasti aku menolong Allah dengan pertolongan yang diketahuinya. Kemudian Waraqah bin Nawfal mencium ubun-ubun beliau. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Ibnu Ishaq berkata, Ismail bin Abdul Hakim, mantan budak keluarga Zubair, berkata kepadaku bahwa ia diberitahu dari Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai suami, bisakah engkau bertutur padaku tentang sahabatmu, maksudnya Jibril, tatkala datang kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, ya Khadijah. Berkata, apabila ia datang lagi kepadamu, tolong beritahu aku. Tak lama kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW seperti yang biasa dia lakukan. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, wahai istriku, ini Jibril, dia datang kepadaku. Khadijah berkata, suamiku, berdirilah dan berbaringlah di atas paha kiriku. Rasulullah SAW berdiri lalu berbaring di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau melihatnya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Khadijah berkata, ubahlah posisi dudukmu, berbaringlah di paha kananku. Rasulullah SAW mengubah posisi duduknya dengan cara duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, masihkah engkau melihat Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya. Khadijah berkata, ganti posisimu dengan berbaring di atas pangkuanku. Rasulullah SAW mengganti posisinya dengan berbaring di atas pangkuan Khadijah.
Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Kemudian Khadijah melepas pakaiannya serta menanggalkan kerudungnya. Sedang Rasulullah SAW masih tetap berbaring di atas pangkuannya. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tabahlah dan bergembiralah, demi Allah, dia adalah malaikat dan bukan setan." Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, "Aku pernah mewawancarai Abdullah bin Hasan tentang peristiwa di atas. Abdullah bin Hasan berkata, aku pernah mendengar ibuku Fatimah binti Husain menceritakan peristiwa tersebut dari Khadijah. Hanya saja aku pernah mendengar ibu berkata, Khadijah memasukkan Rasulullah SAW